Pernah nggak sih kamu beli barang yang gak penting cuman karena lagi diskon? Atau kamu merasa jadi orang paling kaya pas gajian, tapi seminggu kemudian dompetmu sudah kosong lagi? Tenang, kamu nggak sendiri. Itu bukan cuman soal gaya hidup, tapi cara kerja otakmu sendiri. Jadi di video ini kita akan bahas psikologi keuangan. Gimana otak kita sering bikin keputusan keuangan yang buruk tanpa kita sadari. Dan yang lebih penting, gimana cara menghindari jebakan-jebakan psikologis yang bikin kita susah kaya. Di sini kita akan bahas 4 bias psikologi yang bikin kita gagal kelola uang. Bias yang pertama yaitu instant gratification atau kepuasan instan. Otak kita dirancang untuk mencari kenyamanan dan kesenangan secepat mungkin. Makanya kita beli kopi 50.000 atau belanja impulsif di e-commerce rasanya lebih memuaskan daripada menabung 50.000 yang hasilnya baru kelihatan 3 tahun lagi. Tapi kenyataannya, kebiasaan ini pelan-pelan menggerogoti tabunganmu. Jadi solusinya, kita harus latihan delayed gratification. Misalnya, kamu sebelum mau belanja, kamu tunda 24 jam sebelum beli sesuatu. Kalau misalnya dalam 24 jam kamu masih pengen, baru kamu pertimbangkan kembali. Bias yang kedua yaitu anchoring bias atau tertipu harga awal. Anchoring bias itu bentuknya seperti diskon dari 1 juta turun ke 300.000. Itu buat kita merasa kita mendapatkan deal yang bagus, tapi kita nggak mikir apakah barang itu memang pantas dihargai 300.000 atau kita cuma terjebak harga awalnya. Ini disebut anchoring bias karena otak kita terjebak angka awal yang diterapkan. Otak kita hanya melihat 300.000 tanpa kita ketahui bahwa apakah barang ini worth it 300.000. Untuk menghindari bias ini, kita harus bandingkan harga dari sumber yang berbeda dan jangan biarkan angka awal menipu penilaianmu. Bias yang ketiga yaitu loss aversion atau takut rugi dibanding ingin untung. Secara psikologis, kehilangan 100.000 memang lebih terasa sakit daripada senang ketika kamu mendapat 100.000. Ini mengapa banyak orang takut investasi, takut mulai usaha, takut ambil peluang, karena fokusnya ke resiko, bukan ke potensi. Padahal ironisnya, kalau kita cuma simpan uang terus-terusan tanpa dikembangkan, itu juga sebenarnya bikin rugi, karena uang kita pelan-pelan dikikis inflasi. Bias yang keempat yaitu sunk cost fallacy atau terjebak biaya yang sudah keluar. Contoh yang paling sering, misalnya langganan gym yang mahal tapi nggak pernah datang. Kita tetap bayar karena udah terlanjur. Padahal biaya itu udah hilang. Keputusan yang sehat harusnya berdasarkan masa depan. Apakah masih worth it lanjut atau lebih baik berhenti? Jangan pertahankan keputusan buruk hanya karena kamu udah invest waktu atau uang di masa lalu.